Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas waktunya mengikuti pertemuan kelompok pada hari ini dengan materi yaitu modul kekerasan terhadap anak. Ya. Ibu, untuk memulai ya supaya kita fresh, kita ice breaking dulu. Oke, mari kita sama berdiri. Ice breakingnya kita tertawa. Kita biar tertawa kecil, tertawa besar, dan tertawa terbahak-bahak. Oke, kita mulai tertawa kecil dulu. Ya, tertawa sedang. Tertawa terbahak-bahak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya. Untuk materi ini yaitu materi pengertian anak dan hak anak. Ya. Apakah ada yang tahu anak itu, pengertian anak itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu saya katakan, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang masih dalam kandungan sampai umur 18 tahun itu masih dinamakan anak. Oke. Nah, untuk hak anak saya akan membagikan beberapa ya. Monggo dibaca dulu. Nah, itu hak anak ya. Saya bacakan. Hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, ya, dan yang seolah-olah merupakan suatu holi atau umur seno aji, itu yang dari Pak Seno Aji. Ada yang tahu hak anak dapat diartikan apa aja? Ada yang tahu? Hak untuk bermain. Ya, oke. Ada lagi? Hak untuk pendidikan. Oke, ya. Ada lagi, Ibu? Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak mendapatkan kasih sayang. Oke, ya. Hak anak dapat diartikan hak melekat atau hak asasi pada diri anak, yaitu hak atas pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Ya. Oke, jika orang tidak memenuhi melanggar pelanggaran hak, melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau jenengan tidak memberi hak anak, sama aja jenengan itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke. Orang tidak mampu atau negara harus ambil alih. Misalkan ada orang yang tidak mampu, negara itu sudah mengambil alih, harus mengambil alih. Oke, lanjut. Ya, untuk klaster anak ini yaitu untuk klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Ya, hak sipil dan kebebasan itu ada 5 klaster. Ya, klaster ini untuk hak sipil dan kebebasan nomor 1. Klaster 2, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. 3 yaitu klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar. Oke. Yang keempat, klaster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang kelima itu klaster langkah-langkah perlindungan khusus. Oke, ada yang sudah ada yang paham? Ya, paham. Oke. Cara membantu. Oh, oke, sudah. Nah, ini ada 31 hak anak ya. Nah, coba sebutkan ibu-ibu, ada yang tahu 31 hak anak ini? Salah satunya monggo Ibu Lili. Hak bermain, berkumpul. Ya, oke. Oke, Mbak Wanda. Hak untuk hidup dengan orang tua. Oke, siap. Ada apa lagi? Pendidikan. Hak pendidikan, terus Hak untuk istirahat.
untuk beristirahat ya. Di sini ada 31 hak anak, yaitu 1 hak bermain. Ya, anak-anak dibiasakan untuk bermain karena bermain juga untuk itu haknya anak-anak. Jangan dikekang, anak-anak kok dikekang, dikurung di dalam rumah, ya itu juga nggak baik karena anak punya hak untuk bermain. Hak berkreasi, yang kedua itu hak berkreasi dengan bermain dengan anak yang berkreasi, dia bisa membuat mainan dari kardus atau apa, itu kan berkreasi. Silakan anak seperti itu. 3, hak berpartisipasi. Ya, berpartisipasi dengan siapapun, dengan kegiatan ikut berpartisipasi. 4, yaitu berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Ya, bebas beribadah sesuai agamanya. Jadi sesuai agamanya anak itu dibebaskan untuk beribadah. Bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, mempunyai nama, yaitu nama juga itu adalah hak 3 ya, haknya anak. Hak kewarganegaraan, hak identitas, pendidikan, informasi, kesehatan, standar hidup yang layak. Ya. Terkait dengan perlindungan, ada nggak ya? Ini tahu ibu-ibu, anak ini juga dilindungi, ya, dilindungi pribadinya. Ya, tidak boleh dirampas kebebasannya, ya, tidak boleh dilakukan kejam, tidak manusiai, apalagi fisik, ya, itu nggak boleh. Tidak boleh dieksploitasi, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi pekerjaan anak, ya. Oke. Pengertian kita masuk lagi, ini sudah ada 31 terkait perlindungan, yaitu terakhir khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial, itu juga hak anak harus dilindungi, ya. Oke, kita pengertian kekerasan, ini sudah paham ibu untuk hak anak? Ada 31? Oke, kalau sudah paham. Ya, untuk 31 ini ada 31 hak anak. Nah, kita masuk ke sesi 11, yaitu pengertian kekerasan terhadap anak. Ada yang tahu kekerasan terhadap anak? Apa itu? Ya, dijewit, dibentak. Nah, itu ya. Nah, itu namanya kekerasan terhadap anak, diceples apalagi, ya. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, ya. Anaknya jadi sengsara, itu apa penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran, ya. Dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Ya, itu tidak, ya, ini pengertian terhadap kekerasan terhadap anak. Yaitu setiap perbuatannya mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan seksual terhadap anak. Nah, itu materi pengertian kekerasan terhadap anak. Ya. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab, kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Ya, ibu-ibu paham untuk pengertian kekerasan terhadap anak? Ya, nah, oke. Untuk itu tidak boleh tidak boleh kekerasan terhadap anak, ya. Kekerasan terhadap anak akibatnya apa aja kira-kira? Ada yang tahu ibu-ibu? Misalkan saya cekel ke anak, ya, anak jadi apa? Anak jadi dendam, ya. Anak jadi sasaran. Misalkan anak dimarahin, nanti anaknya jadi apa? Penakut. Terus apa lagi? Minder.
kurang percaya diri, introvert. Ya zaman sekarang itu namanya introvert. Anak itu nggak mau bergaul dengan teman sebayanya. Oke, mungkin itu saja. Apakah Ibu ada yang pertanyaan? Oke, alhamdulillah kalau memang Ibu sudah cukup, sudah paham, saya akhiri sesi pengertian anak, hak anak, dan pengertian kekerasan terhadap anak. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.